Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat ya, tidak peduli ada demo ataupun perang nuklir ya, Mas Bro tetap memberikan bimbingan, tetap memberikan info-info untuk kalian, menguatkan mental kalian ya, dan kita akan kawal mudah-mudahan sampai RP1 teman-teman ya. Dan saya infokan bahwa demo ataupun gejolak yang terjadi di Indo ini tidak akan mempengaruhi market kripto yang sudah global ya, aman. Kecuali perang nuklir Rusia itu baru ya. Kalau hanya di Indo demo di internal dalam saja, nggak perang antar benua ataupun antar negara, aman-aman saja. Dan juga PP ini kan aset digital ya. Dan kemudian saya infokan untuk kalian ya, jangan ragu dengan koin PP, akan saya babas secara tuntas di sini. Dan kalian tetap ingat ya, Dior riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Kalian tahu dan kita semua tahu dalam bermain kripto berisiko tinggi. Namun demikian kita harus mencari koin-koin yang berfundamental bagus dan yang historinya ketika terjun pump kembali. Dan meme coin pilihan Mas Bro saat ini saya loh, terserah kalian mau pilih koin apa. Saya sudah membuktikan di PP dari market cap kecil dibahas sampai market capnya menjadi besar. Saya yakin nanti akan cuan bersama Mas Bro menuju RP1, mudah-mudahan akan terjadi kawan. Langsung kita bahas di sini yang terjadi, banyak sekali info-info yang menarik mengenai PP ya. Keluarga PP tersayang, holder PP tersayang, komunitas PP tercinta, jangan pernah menjual dengan kerugian. Beli lebih banyak jika Anda bisa. Mari terbang bersama PP akan menuju harga tertinggi baru. Kalau menurut saya sih harga tertinggi baru nggak susah-susah amat ya, karena PP ini kan mendekati 0,2, artinya dengan ATH 0,4 hanya butuh waktu, butuh demand satu kali lipat, satu kali lompatan saya rasa sudah masuk. Beda maaf ya yang koin-koin lain yang ATH-nya masih terlalu jauh, 600%, 6 kali lipat, 5 kali lipat, itu ya masuk setengah ATH aja udah untung ya. Tapi namanya bull market di tahun ini bisa dikatakan mega bulleran ya, yang mana kapitalisasi pasar di tahun 2021 ke tahun 2025 itu berlipat ganda. Otomatis ketika nanti sudah fase altcoin juga akan terbang di atas puluhan kali lipat, tapi nggak semua koin terbang di atas 10 kali lipat. Koin-koin yang punya fundamental, yang holdingnya meningkat terus, yang investornya orang-orang besar seperti PP, ada Mbah Katram, ada BlackRock, ada Elon Musk, ada Vitalik, ada GZ Binance, eseng-eseng kelas tier 1 ternama, Binance, Robinhood, Coinbase, Bybit, Get.io, KuCoin, semua mempunyai PP. Maka peluang untuk pump gila-gilaan, puncaknya di akhir tahun, bahkan akan bermasa panjang. Dan saya rasa ketika nanti bulan depan pemangkasan suku bunga, mungkin sudah ATH baru. Itu prediksi pribadi Mas Bro ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, kita akan bareng-bareng menyaksikan PP akan mudah-mudahan akan menjadi jutawan. Dan udah saya ingatkan juga yang ini kan baru turun sekitar dalam 24 jam ini hanya 3% saja, itu hal yang biasa ya, karena ya naik turun masih dikendalikan bandar. Jadi bandar itu masih ngontrol market, ada yang pasang short, ada yang pasang long tingkat dewa, yang dilikuidasi juga kena ya, belum waktunya di pump juga waktunya akan giliran, ada gilirannya. Sudah saya ingatkan juga kemarin yang masuk di CRO, alhamdulillah menurut Mas Bro ya sekarang terjun ke 16,48% dalam 24 jam. Udah saya ingatkan, pegang koin kalian yang belum terbang, jangan di CL kemudian pindah koin yang lagi terbang, itu namanya blek kutakan. Dan
sering terjadi di tahun 2021, pernah ya banyak yang terjadi kayak model begitu, strateginya keliru, koin yang belum naik yang dipegang, jengkel lah, gedek lah, nggak sabaran ngejar koin yang lagi terbang seperti CRO ini. Udah naik, kalian kejar, kalian bagian sangkutnya ketika akan kembali di koin yang pernah ditinggal, ternyata bisa terjadi koin yang ditinggal sudah terbang, uang kalian, modal kalian makin menipis, itu bisa terjadi ya. CRO itu belum naik sampai berkali-kali lipat saja sudah mulai kendor, sudah habis gas. Ini kan kemarin Trump media mengusulkan jadi di ETF kan, tapi kan baru usul ternyata sekarang mendongsor ya. Mending koin-koin yang belum pam tinggi seperti Polygon ya, otomatis cuan. Yang tadi sempat menjual di harga 4.300, pagi masih di 4.000-an, naik 7%, sudah cuan luber kalau modalnya gede begitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, pagi ini lebih aman karena punya real project yang sangat mantap. Sampai Departemen Perdagangan AS akan mulai memposting data PDB real di Polygon. Pemerintahan di seluruh dunia memilih Polygon untuk infrastruktur blockchain. Ini kan menarik untuk di Polygon, mudah-mudahan akan pump seperti ini. Saya yakin untuk pribadi saya loh ya, ini 10.000 di akhir tahun mudah lah. Kalau nanti bulan depan dengan pemangkasan suku bunga terbang ratusan persen ya saya TP dulu. Ketika koreksi akan masuk lagi dan puncaknya mungkin akan saya TP di akhir tahun depan. Tapi saya nggak berani sampai akhir tahun ya. Mungkin di pertengahan saya harus sudah eksis dulu. Biasanya kalau akhir tahun kita kecolongan karena well itu butuh dana besar di akhir tahun, hitung-hitungannya tutup buku, mungkin ada bonus tahunan, THR segala macam lah ya. Maka saya akan sebelum akhir tahun saya harus sudah TP. Dan ini banyak yang memprediksi bahwa tahun 2026 ini akan lanjut kawan, lanjut bull kembali. Karena ya kalau kita lihat si Powell mengatakan pangkas suku bunga sampai 7 kali sampai tahun 2026, artinya kan bear market dari mana? Yang mana ETF, ETH, BTC itu kan menopang harga untuk tidak jadi turun. Dengar-dengar kalau turun paling sekitar 30%, kemudian akan pump kembali seiring dengan pengadopsian yang makin meluas di seluruh dunia. Saya rasa betul apa yang dikatakan GZ yang pernah mengatakan beberapa bulan yang lalu bahwa nanti banyak negara yang akan cetak uang besar-besaran. Dengan adanya cetak uang yang sangat besar, maka terjadi inflasi, uang fiat akan menurun ya nilainya, dan mereka yang ahli strategi investasi akan selamatkan dana-dana mereka, pasti akan investkan ke BTC, ETH, aset berisiko seperti kripto secara umum, dan mungkin akan lari ke emas. Itu yang akan terjadi. Memang sudah digiring sama Katram arahnya untuk ke situ kawan ya. Itu untuk sekilas Polygon. Dan ini ada berita yang sangat menarik menurut ini Polygon, sudah saya bahas tadi. Ini akan saya kasih info kalian bahwa ada apa namanya besar-besaran ya untuk adopsi sampai 350 juta dolar tadi ya, nilainya triliunan lebih adopsi daripada Ethereum. ETH itu pada tahun 2013 itu naik sampai 300 kali lipat. Di tahun 2021 itu naik 50 kali lipat. Masa sih tahun 2025 mega bull market nggak naik sampai 10 kali lipat? Ya mungkin nggak mungkin, pasti naik ya. Ada 3 alasan mengapa si Tom Lee ini sudah menjadi investor Ethereum terbesar di Asia ya. Prediksi Ethereum bisa sentuh di 196 juta di akhir tahun. Ini bisa terjadi. Dari harga 26 juta saya suruh masuk sampai 30 juta, kemudian 40 saya bahas lagi, 50 saya bahas lagi, 60 saya bahas lagi, sampai sekarang di 70 lebih ya. Ini prediksi. Ada 3 alasan dari Tom Lee prediksi Ethereum.
bisa sentuh sampai 196 juta di akhir tahun, mudah-mudahan ya. Pasar kriptokurrensi kembali diramaikan dengan prediksi ambisius dari Tom Lee. Ini akan membawa dampak yang luar biasa. Kalau ETH sampai hampir 200 juta, apa yang akan terjadi? Koin-koin yang di jaringan ETH akan terbang semua. Ya, seperti Polygon, Ethereum, itu kan akan membawa koin-koin yang ada di ekosistemnya seperti Polygon, PP, ARP, OP, Sui, masih banyak yang lain lagi. Ada juga termasuk Ploki ya. Jadi si Tom Lee ini memperkirakan harga Ethereum dapat mencapai sampai gila ya 88, juta dalam beberapa minggu mendatang, dengan target jangka akhir tahun di kisaran 163 juta sampai 196 juta. Jadi 89,9 juta itu dalam beberapa minggu mendatang, dengan target jangka akhir tahun di kisaran 163 juta sampai 196 juta. Wah, lumayan juga. Prediksi ini menarik perhatian investor, apalagi setelah Ethereum mencetak rekor baru pada Agustus tahun 2025. Berikut 3 alasan utama mengapa Lee percaya lonjakan besar Ethereum ETH akan terjadi. Kita akan simak 3 alasannya. Yang satu adalah rekor baru Ethereum dan tren histori pasar. Menurut data dari Bitstamp, ETH sempat menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di 81 juta pada 24 Agustus tahun 2025 sebelum terkoreksi 70,5 juta dalam 48 berikutnya. Saat berita ini ditulis 27 Agustus, ETH kembali stabil di kisaran 75,6 juta. Wow, mantap. Ini yang pertama alasannya itu ya. Kemudian untuk yang kedua, dukungan institusi dan strategi akumulasi besar-besaran. Wow. Selain tren harga akumulasi Ethereum ETH dalam jumlah besar juga memperkuat prospek bullish. Pada 26 Agustus 2025, Bitmain dilaporkan membeli tambahan 4.871 ya Ethereum, meningkatkan total kepemilikannya sampai 1,7 juta Ethereum. Aksi akumulasi ini diyakini menjadi salah satu pendorong utama arus masuk modal besar ke ETH. Ini namanya Tom Lee yang punya market ya. Akan dia pump 200 juta. Kalau si Tom Lee memang akan ngepump, bisa lah. Kalau sekelas Mas Bro ataupun yang lain-lain hanya prediksi saja, ya mana bisa kita meyakini umpamanya koin OP, umpamanya koin apa namanya itu kemarin Manta akan jadi ribuan kali. Itu nggak bisa. Tapi kalau ini sekelas yang punya market, yang ngomong si Tom Lee yang punya duit, ya kalau Tom Lee memang akan mengangkat sampai ke harga 200 juta, duitnya ada ya, nggak ada yang nggak bisa kawan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena dia juga yang pausnya terbesar ya, sampai punya 1,72 juta Ethereum. Wow. Analis on-chain juga terkenal, si Willy Woo, juga mencatat bahwa arus masuk harian Ethereum kini mencapai sekitar 14,7 triliun USD. Wow, 900 juta dolar, hampir menyamai Bitcoin. Wah, gila. Menurut Wow, arus masuk masif ini mulai terlihat sejak Bitmain mulai strategis agresif mengakumulasi Ethereum, yang bukan hanya cerminan keyakinan pasar tetapi juga katalis penting bagi tren kenaikan harga. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau memang si Tom Lee akan ngepump dengan dana, dia punya dana besar untuk ngepump, ya terjadi. Kalau Mas Bro ataupun yang lain hanya analisis saja. Tapi kalau kita melihat akan pangkat suku bunga, adopsi besar-besaran, akumulasi gila-gilaan sampai 14,7 triliun, ya otomatis dia yang atur, dia yang apa namanya kontrol, dia yang akan naikkan harga sesuai apa yang dia inginkan, bisa ya.
Yang ketiga adalah September pullback risiko atau peluang. Meski optimis, Tom Lee juga mengingatkan investor tentang potensi penurunan harga pada bulan September yang dikenal sebagai periode penuh tekanan bagi pasar keuangan. Namun ia menilai kondisi ini lebih sebagai peluang daripada ancaman. Dalam wawancara terbaru, Lee menyatakan bahwa koreksi di bulan September sebaiknya dilihat, menegaskan bahwa strategi ini penting agar investor dapat memanfaatkan potensi rally besar yang kemungkinan akan terjadi di kuartal akhir tahun. Tapi kalau bulan depan dipangkas suku bunga ya cerot gitu kawan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Udah panjang lebar, silakan kalau mau nonton demo ya, tapi jangan anarkis lah ya. Bingung saya ini, yang dibela siapa ini, yang dibela yang joget-joget ini. Oke ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kita ya ini koreksi yang normal saja lah ya, nggak seberapa ya. Link juga semua lagi koreksi, tapi nggak banyak ya, hanya dikit saja lah ya. 0,32% untuk ETA, BTC 1,7% saja. Ya hal yang wajar saja. Yang penting kita tunggu sampai ada aliran dana segar, cari koin-koin yang baru, jangan sembarangan, bahaya. Ya, yang sudah lagi terbang jangan dikejar, kalian bisa sangkut ya. Untuk meme koin PP saya rasa yang paling terbaik, nggak ada lawan untuk di tahun ini, bahkan akan bermasa panjang seperti Doge dan Shiba tetap masih ada di top CMC dan bisa dijadikan investasi jangka panjang. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Oke, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun memble dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto kita tahu risikonya sangat tinggi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.